Salam saudara-saudari semua. Hari ini tahun baru Cina. Kita bersama melayani Roh Kudus. Sangat menyambut sekali dan bersyukur sekali, banyak sekali saudara-saudari di hari libur datang bersama renungan pagi. Tahun 2023 Tuhan naik, yaitu Tuhan berkuasa sebagai Raja di bumi, di seluruh bumi. Tuhan yang berkuasa, Dialah yang menjadi Raja. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Dan juga di tahun baru Cina, kita sampai di kitab Hakim-Hakim pasal di 17. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan. Satu perputaran pasal dari yang di depan, pasal 1 sampai dengan 16. Pertama mengatakan tentang Yahuda. Kemudian ada 12 hakim-hakim, dan sampai di pasal 17 dari terakhir, 5 pasal terakhir. Di sini mulai tidak ada hakim-hakim, tidak ada lagi hakim di kesimpulannya. Di masa itu adalah hakim-hakim di sejarah, masa yang paling gelap. Bertepatan sekali kita pada tahun baru Cina sampai di membaca kitab ini, pasal ini. Kita menerangkan pasal 22:3, Tuhan naik menjadi Raja. Dan di sini memperingati kita agar kita percaya, kita harus berpegang seluruhnya bahwa Tuhan berkuasa atas Raja. Dengan iman dan tindakan kita berseru, kita bersama bersorak, berpegang pada Allah, dan dengan sungguh-sungguh kita masuk di kebaktian 2023. Tuhan naik pada tema ibadah itu. Kita juga menggunakan langkah profetik. Saya sangat bersyukur sekali. Setelah saya berkhotbah, saya sampai di rumah melihat kembali saya sendiri mendapat penerimaan lagi dari Tuhan, dan seperti Tuhan sendiri yang berfirman, dan aku sendiri pun tahu bahwa Allah yang berfirman untuk kita semua. Bukan ini pikiran yang saya pikirkan sendiri. Dan saya sendiri, saya berkata demikian, bukan aku yang berkata, tetapi Allah sendiri yang berkata. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan hari ini kita sampai di pasal 17, 5 pasal yang terakhir. Dan ini boleh dikatakan dari kesimpulan dari hakim-hakim, atau setelah 12 hakim-hakim, sesudah hakim-hakim bermula dikatakan hakim, kemudian kan sebelah Yahuda Selatan, kemudian sebelah utara Yahuda, keadaan semakin memburuk. Yahuda masa itu sudah mereka mulai memburuk di sebelah selatan, dan hakim-hakim mereka sebelah utara, mereka tambah lagi memburuk keadaan mereka. Dan di sini memberitahukan kepada kita adakah kita seorang, bagi kita Raja itu
itu sangat penting. Adakah Tuhan yang menjadi raja itu sangat penting. Dan saya memberi tema untuk pasal ini, tidak ada raja, tidak ada raja berbuat seenaknya sendiri, hari-hari semakin gelap. Kalau kita tidak ada Tuhan, tidak ada raja, orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri, dan apa yang dilihat dengan mata kita merasa baik, diperbuat itu itu sangat baik. Menurut perkiraan pandangan manusia itu baik, sesungguhnya itu belum tentu baik. Dalam keadaan dia merasa baik, di pasal 17 mengatakan tentang Mika, ibunya Mika, dan ada lagi seorang Lewi. 3 tokoh ini kita melihat satu yang sangat lucu, sangat yang membuat orang salah langkah juga, dan semua keadaan ini menerangkan keadaan masa itu sangat penuh dengan kegelapan. Kita lihat dalam ayat, saya membagi dari 3 subbagian, ayat 1 sampai dengan 5. Itu yang pertama. Pencuri takut kutuk. Atau kalau kita katakan kata Kantonis, si pencuri melakukan kesalahan yang lebih salah lagi. Demi untuk menghindar dari kutukan, dia pertama kali membuat satu kesalahan, kemudian dikutuk. Demi untuk menghindar dari kutuk, dia berbuat lebih salah lagi. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 5. Ada seorang dari pegunungan Efraim namanya Mika. Di depan dicatat dalam Hakim-Hakim, orang Israel berdosa, melakukan kesalahan, berbuat jahat pada Tuhan. Mereka dihukum Tuhan, mereka berseru pada Tuhan, kemudian Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka, dan hakim-hakim di Israel, mereka menjadi hakim beberapa tahun, menjadi hakim, dan hari-hari itu masa-masa yang ada hakim-hakim atas mereka. Dan sekarang di sini dikatakan ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Pegunungan Efraim yang orang yang bernama hakim, dia bukan seorang hakim, tetapi dia adalah seseorang yang namanya Mika, yang dari pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim adalah, kalau di daerah seluruh Israel, yaitu tempat orang kaya, satu tempat yang baik. Banyak di situ orang yang lihai, yang banyak sekali perkara yang penting di sini, dan juga orang-orang di situ kebanyakan orang kaya. Dan tempat yang begitu baik bernama Mika. Ada seorang bernama Mika. Mika artinya siapa yang seperti Tuhan. Adakah seorang yang seperti Tuhan, artinya nama Mika, artinya demikianlah artinya. Nama Mika, adakah seorang yang seperti Tuhan? Jawabnya tidak ada. Tidak ada seorang pun seperti Tuhan. Kalau ada pun, itulah aku, Mika. Itulah arti namanya.
Siapa seperti Tuhan? Siapa yang akan seperti Tuhan? Apakah itu Mika? Apakah dia bisa membawa keselamatan bagi Israel? Orang ini berkata kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapan itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Ibunya kehilangan uang 1.100 perak. $1.100 perak itu berapa besarnya? Itu sebanding dengan seorang pemimpin orang Israel, orang Filistin. Atau seperti bayaran bagi Dalilah di pasal 16, setara dengan Delilah harganya. Untuk membayar Delilah untuk memberikan rahasia Simpson, mengapa kekuatannya begitu ya, maka kami akan memberi upah padamu 1.100 perak uang. Dan pemimpin orang Filistin mengambil uang 1.100 perak untuk bayaran bagi Delilah untuk membayar nyawanya Simpson. Jadi kalau mengatakan 1.100 perak, kita sangat berhati-hati karena uang ini tidak berkenan bagi Tuhan. Dan Mika mencuri uang ibunya, 1.100 perak uang. Mengapa dia mencuri uang ibunya? Ini satu perkara yang aneh. Ibunya mungkin saat itu umurnya juga sudah tua, karena Mika juga sudah punya anak dan anaknya sudah bekerja. Mungkin dia anaknya juga sekitar umur 30-an. 30, mungkin Mika juga umurnya 60-an. Mungkin ibunya juga umurnya 80 tahun. Untuk apa mengapa harus mencuri? Kalau perlu dia cari ibunya, minta sama ibunya. Mungkin hubungan dia sama ibunya tidak baik. Maka di sini ada dikatakan orang berbuat apa yang baik menurut pandangan sendiri. Ibu menyimpan uangnya, anaknya ingin mengambil perlu uang 1.100 perak. Ini berapa besar? Kita melihat Mika membayar seorang muda 11 berapa ya? Di sekarang 1.100 perak itu yaitu 1.100 perak itu seharga 1.100 seharga 110 tahun upah bagi seorang anak muda itu. Karena di depan ada dikatakan bahwa dia mengambil seorang muda Lewi dengan bayaran 10 uang perak. Jadi kalau 1.100 ini seharga upah bagi orang Lewi itu 110 tahun. Di sini dikatakan masa Israel yang pecah, masa Rehabeam dan Yerobeam. Nabi Ahia bernubuat untuk dia. Bahwa
ada 10 suku yang dibagikan, baginya hanyalah tinggal 1 suku bagi untuk Rehabeam. Yerabeam orang Efraim, Rehabeam orang Yehuda, keturunan Daud, anak dari Salomo. Karena Salomo berbuat jahat pada Tuhan, dia mengambil istri orang bangsa asing sebagai istrinya, mencintai perempuan-perempuan asing lebih banyak. Tuhan banyak sehingga membuat banyak berhala, jadi Allah marah, Allah murka, sehingga mengambil 10 suku termasuk Efraim. Di sini ada angka 10.000, kemudian 10 bagi orang Israel. Perpecahan berkata kepada orang Israel, orangnya waktu perpecahan, bagaimana mereka mengambil keputusan. Orang sebelah selatan para imam, sebelah utara orang Lewi bersama dengan rakyat. Bagi orang Israel, mereka mengambil keputusan ikut Rehabeam atau Yerobeam. Bagaimana mengambil keputusan? Rehabeam, mereka raja yang tidak dia raja yang tidak tidak baik. Dia keturunan Daud, tetapi Yerobeam dia sebelah di Efraim, mereka penyembahan berhala. Jadi orang Israel pada waktu mereka berpecah, mereka harus lari ke mereka negara dalam kegelapan. Apa yang harus diperbuat? Yehuda tidak baik, sebelah utara lebih jahat lagi, lebih buruk lagi. Orang memang lihai, Yerobeam orangnya lihai, keuangan juga, perekonomian juga baik, banyak sekali rancangan, tetapi hari-hari akan semakin memburuk, semakin gelap. Dan masa itu ditulis oleh hakim-hakim agar orang Israel yang terpecah, Israel dan Yehuda, bagaimanakah harus memilih. Dikatakan hari semakin gelap karena hidup dalam kegelapan karena dosa oleh Salomo. Negara terpecah, rakyat bagaimana harus mengambil keputusan. Sehingga bagi kita hari ini, di masa keadaan dunia sekarang, apa yang harus juga kita ambil menjadi keputusan bagi kita. Saya tidak lebih panjang, kalau tidak akan terus akan mengatakan tentang politik, tetapi saya menerangkan tentang kebenaran. Di sini antara ibu sama anak ada satu masalah. Di sini dia sengaja agar di hadapan anaknya untuk mengutuk orang yang mencuri. Saya tidak berpikir apa yang mereka katakan, tapi Mika itu mendengar. Siapa yang seperti Tuhan, dia mendengar apa kutukan dari ibunya. Ibunya juga berbuat menurut pandangannya sendiri. Anak yang mencuri begitu banyak, berkata, kamu sendiri ambillah. Kamu juga tidak perlu untuk terus berpegang pada uangmu, umur sudah lanjut. Apakah harus terus berhitung? Bukan hanya menghitung, dia juga, mengucap kutukan.
you know, make seorang ibu mengutuk anak, Mika mendengar memang anaknya bersalah dan anaknya juga tidak perlu berbuat demikian dalam keadaan yang diliputi penuh dengan kegelapan, berbuat benar menurut pandangan sendiri, dan mendengar ibunya mengutuk dia, kemudian dia mengambil uang itu dan dia menyerahkan kembali uangnya kepada ibunya. Ini, saya kembalikan uangmu, kamu jangan lagi mengutuk saya. Lalu kata ibunya, diberkati, kira anaknya di sebelah satu pihak dia mengutuk, salah satunya sebelah pihak dia memberkati anaknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah kutuk itu akan bisa dihapuskan? Saya yakin kutuk itu sudah ucapan ada di hati miskin. Sejarah dari Israel dalam perpecahan kerajaan utara dan selatan, mereka masuk keadaan sejarah yang begitu memburuk. Hakim-hakim, penulisnya memperingatkan mereka dulu ke sejarah Tuhan bagaimana berbuat pada saat raja-raja tidak negara kerajaan tidak punya raja. Kita harus tahu bagaimana mengambil keputusan. Jangan masuk dalam sejarah kegelapan. Mika mengembalikan uangnya 1.100 perak kepada ibunya. Ibunya berkata, aku menyerahkan kembali uang untukmu. Dari 1.100 perak diambil 200 perak. Yang 100 perak diserahkan kembali dia ambil kembali, dan 200 itu diberikan kepadanya. Tetapi 200 perak ini punya tujuan, yaitu dikuduskan bagi Tuhan. Aku menyerahkan untuk kamu, bukan kamu yang menguduskannya, tetapi aku. Gunakan 200 perak itu, dibuatlah patung pahatan dan patung tuangan. Ibunya mengembalikan uangnya kepada ibunya. Ibunya mengambil 200 perak untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan. Ini diulangi kembali, membuat patung pahatan dan tuangan, yaitu membuat berhala. Yerobeam di sebelah utara membuat patung pahatan, berkata, inilah Tuhan. Nama Mika artinya siapa seperti Tuhan. Ini adalah Mika. Dia mengikuti Yerobeam, menyembah berhala, membuat berhala. Sesatunya di waktu itu dibuatnya lah di Betel dan Dan. Kalau kita melihat raja-raja, kita akan bisa melihat sejarah ini. Dan di situ ada dibuatnya patungan, diberi nama inilah Tuhan, sembahlah dia. Kamu tidak perlu ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah, cukup di sini, karena perlu imam orang Lewi dan hai para umat, beribadahlah kepada Tuhan. Siapa seperti Tuhan, itulah nama Mika. Dia mencuri uang ibunya 100.000 perak, 10 suku.
untuk semuanya ini menghalangi orang Israel untuk ke Yerusalem beribadah kepada Tuhan. Dia sendiri membuat berhala agar orang di negaranya sendiri beribadah pada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka menyembah berhala, patung tuangan. Lihat di ayat keempat. Patung itu ditaruh di rumahnya Mika, dan Mika itu mempunyai kuil, dibuatnya efod dan terafim, ditahiskannya salah seorang anaknya laki-laki menjadi imam, dan rumahnya menjadi tempat ibadah. Itu menekan hakim-hakim, dan juga Yerobeam juga berbuat demikian. Mereka di situ berbuat patung, membuat efod dan terafim, dan juga mentahiskan imam, mengutus anaknya menjadi orang laki-laki. Mereka bukan orang Lewi, mereka bukan imam, tetapi mereka membuat agama sendiri bagi mereka. Dan pencuri ini, demi menghindari kutukan, dia berbuat kesalahan yang lebih besar lagi. Di yang kedua, cuma satu ayat, yaitu di ayat ke-6. Kalau digabungkan di sub yang pertama juga boleh, tetapi ini sengaja saya pisahkan sendiri. Ini menerangkan tidak ada raja, hari-hari akan semakin gelap. Di sini dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan Mika berbuat demikian menurut pandangannya sendiri. Karena tidak ada raja, tidak ada Allah, karena Allah tidak keselamatan Allah pada mereka, karena mereka terlalu malas, terlalu rusak. Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Tuhan tidak lagi mengutuskan hakim-hakim untuk mereka, membangkitkan hakim-hakim untuk mereka, karena tidak ada Allah. Mereka berbuat seenaknya, dan juga tidak ada hakim yang menolong mereka. Jadi mereka mereka berbuat benar menurut pandangan sendiri. Hari-hari semakin kegelapan, dan seorang ayah dan ibu begitu besar kesalahan pahaman semakin besar. Sebelah mengutuk dan sebelah lagi memberkati, dan berkata, saya memberikan kembali uangmu, tetapi ya sepertinya juga tidak berbuat demikian. Dan ibunya, sebagai saya mempersembahkan kepada Tuhan, buatlah patung tuangan. Sesungguhnya membuat patung tuangan itu kesalahan yang besar. Mencuri juga telah bertolak belakang dengan hukum Taurat. Kamu berbuat patung tuangan, lebih lagi membelakangi hukum Taurat. Semua orang berbuat benar menurut pandangan sendiri. Dan ini juga sangat menjadi peringatan bagi kita. Apa keputusanmu untuk mengambil keputusan? Dan juga hari-hari, adakah Tuhan sebagai rajamu? Hubunganmu dengan orang lain bagaimana? Apakah dalam kebenaran? Apakah kita berjalan dalam hidup pohon kehidupan? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita tidak membuat Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, maka kita berbuat benar menurut pandangan kita sendiri. Tetapi mata kita sering-sering melakukan yang salah, dan mengalami juga disakiti, baik di keluarga maupun di dalam masyarakat, dan yang datang dari orang lain, sehingga kehidupan kita dibelokkan.
pikiran juga membelok, dan juga perasaan atau emosi setiap orang juga ada syarat atau peraturan, dan sudah menjadi kebiasaan satu penyakit, sistem penyakit dari reaksi kita. Dan saya sering berkata kepada diri saya sendiri, masa muda tidak ada ayah, miskin, dan juga suka akan uang. Di masa muda tidak ada perlindungan dari ayah, dan juga tinggal di tempat yang kecil. Di tempat itu, masa itu banyak orang-orang yang jahat, sehingga membuat saya sendiri takut berjalan juga. Saya kata yang lucu, saya selalu menemukan uang karena saya tidak melihat orang lain, saya hanya cuma melihat ke bawah, maka sering-sering menemukan uang. Waktu itu saya menemukan uang sangatlah gembira karena masa itu saya tidak punya uang saku, karena saya sering-sering tidak melihat sekeliling atau melihat orang, seorang yang mata kalau masa itu orang kamu melihat orang, apa yang kamu lihat maka akan bisa dipukul. Jadi sangat merasa rendah diri dan juga takut, dan ini menjadikan sikap bagi saya, sifat bagi saya. Sesungguhnya itu dibuat karena keadaan atau masa itu dibentuk oleh karena keadaan masa itu. Karena tidak ada kepuasan dan juga menjadi satu kebiasaan buruk. Melihat pandangan juga buruk. Bisa sangat marah. Tetapi tidak dengan bisa berkata dengan berani untuk berkata dengan jelas atau memberitahukan, tapi itu akan menjadi tekanan dan sampai suatu saat itu akan meledak. Banyak sekali saya berkata demikian, apakah ini kamu juga? Memang banyak orang yang demikian. Kita dalam keadaan yang demikian, tetapi kita harus ada keselamatan dari Tuhan. Tuhan menolong kita agar berjalan terus dalam kasih dan kepercayaan, sehingga kita baru bisa lepas. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja, kita berbuat apa yang baik menurut pandangan mata kita sendiri, itu sangat membelok. Kamu akan merasa yang baik, yang benar, itu sesungguhnya itu tidak benar. Dan kamu sendiri akan berbuat yang jahat dan yang salah terhadap orang lain, dan juga akan terhadap orang lain. Orang lain kalau tidak ingin kamu melakukan demikian, maka kamu tidak bisa terima karena kamu merasa dirimu yang benar dan kamu tidak berjalan dalam kebenaran. Kamu hanya melakukan menurut pikiranmu yang membengkok itu, dengan keadaan di situ bekerja sama dengan keadaan, bukan orang, maka akan membuat satu masyarakat dalam kegelapan. Dan di Hakim-Hakim 5 pasal terakhir ini banyak sekali perkara-perkara yang sangat memburuk. Di situ akan dilihat saling membunuh, merampas. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita bisa lurus kembali, semakin mendekat pada Tuhan. Mohon Tuhan untuk memberkati firman-Nya. Dan di pasal 7 sampai dengan 13 sub 3, orang Lewi mau
bekerja sebagai imam bagi si pencuri ini. Pada masa itu orang Lewi bisa pergi dari Yehuda, pergi ke Betel, pergi Yeriat tempat Dan yang mengikuti Yerobeam agar bisa hidup yang lebih baik. Seperti dikatakan juga, Yehuda seorang muda, dia di Yehuda itu dia tidak memilih pekerjaan. Ya Yerobeam, Rehabeam tidak mementingkan bait suci. Di zaman Salomo, bait suci juga sudah menjadi puing-puing. Orang Lewi juga tidak punya pekerjaan. Di sebelah selatan mereka tidak punya pekerjaan. Di sebelah Efraim, tempat yang baik, tempat yang kaya, ada baiknya di sana untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka datanglah di tempatnya Mika di daerahnya Yerobeam. Dan Yerobeam, kamu orang Lewi, baiknya saya mengundang kamu. Yerobeam memberikan dia setiap tahun memberi 10 uang perak sepasang pakaian dia dalam setahun. Dia punya tempat tinggal, ada makanan, ada yang bisa dipakai. Orang Lewi merasa baik. Sehingga dia melayani berhala yang dibuat dari uang curian itu. Bersalah pada siapa yang seperti Tuhan. Ini adalah Tuhan. Dan orang Lewi membuat berhala menjadi Tuhan. Bukankah semakin merosot keadaan mereka, semakin gelap? Orang Lewi pun berbuat demikian. Orang Lewi lebih baik tinggal sama Mika. Yerobeam tinggal. Yerobeam membuat orang muda ini memberi banyak keuntungan bagi orang muda. Di ayat 11. Dia 10, maka tinggallah dia sebagai menjadi bapak dan imam baginya. Sebagai imam bagi orang Lewi ini, sebagai imam bagi Mika. Mika bertemu dengan orang Lewi sangatlah gembira karena dia punya mesbah Tuhan Allah, ada ifod, ada berhala. Dan sekarang ada orang Lewi. Dia menyewa orang Lewi, memberi upah untuk melayani dia. Dan dia berkata, maka berkatalah Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik padaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Dia mengupah orang Lewi. Dia mau lepas kutukan ibunya darinya dan membuat tempat ibadah, membuat mesbah, dan juga mengupah orang Lewi untuk melayani berhala. Sehingga tempat itu menjadi pusat ibadah berhala. Kalau kamu masa itu keadaan kerajaan utara selatan, sebelah selatan, keadaan yang
baik. Kamu sekarang perlukah kamu pergi untuk menjadikan sebelah selatan keadaan lebih baik? Kalau kamu seorang Lewi, apakah kamu akan pergi ke sana? Karena masa itu tidak ada raja, maka hari-hari semakin gelap. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita di masa-masa hidup kita harus berpegang pada Allah kita. Kita jangan berbuat apa yang benar menurut pandangan mata sendiri. Dan mata kita sesungguhnya banyak sekali dipengaruhi oleh orang lain. Dan juga terpengaruh oleh masa pertumbuhan dewasa kita. Tuhan mau menyembuhkan kita agar kita bersama mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu. Haleluya, marilah kita bersama untuk menyembah Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami sembah, dan kami hanya meninggikan nama Engkau. Hanya Engkau Raja Allah dari atas segala Allah, Raja dari atas segala raja. Hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, karena Engkau yang Maha Esa. Haleluya.
Kita puji Tuhan Allah kita. Kita puji Tuhan Allah kita. Tuhan, Engkau adalah Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau lah yang layak disembah. Saudara, mari kita bersyukur, kita memuji Allah kita. Tuhan berkuasa. Kita tinggikan Allah kita. Kita tinggikan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, namamu ajaib Tuhan. Engkau layak dipuji di atas bumi, seluruh bumi, meninggikan nama Engkau. Siapa yang seperti Tuhan? Siapa yang seperti Tuhan? Tidak ada, hanya Engkau lah Allah. Engkau lah layak menjadi Allah yang menjadi Raja atas kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau. Kami beribadah kepada Engkau, memuja Engkau, Raja seperti atas kehidupan kami. Kita menyambut Allah kita menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup kita. Allah masuk dalam hatimu. Tinggikan nama Allah. Tuhan, Engkau berkuasa. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang berkuasa dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Yesus, kami menyambut Engkau ada di antara kami sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Hari ini lewat ayat memberitahu kepada kita hari ini di tahun baru Cina banyak sekali kegiatan dalam keluarga bersama dengan kerabat teman-teman kita. Kita mengundang saudara semua untuk merenung kembali dalam kegiatanmu dengan keluarga seperti yang dikatakan ayat ke-6. Setiap pada zaman itu tidak ada raja antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Apakah di dalam hidup kita juga berbuat menurut pandangan kita sendiri dalam masa pertumbuhanmu terhadap bersama keluargamu atau orang lain? Aku merasa orang merendahkan kamu, bahkan kamu tidak bisa menggunakan pandangan Allah untuk melihat diri sendiri, melihat
orang lain dan segala sesuatunya. Dan tinggal bersama keluarga banyak sekali yang meresahkan. Kita tidak bisa mengutarakan isi hati kita, membuat kita tertekan. Kita mohon Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di antara kita, menyembuhkan kita, menyembuhkan yang kesakitan kita, yang karena disakiti pada masa pertumbuhan kita, dari keluarga kita yang merasa diri direndahkan, tidak percaya diri. Hari ini kita mengambil pandangan Yesus untuk hidup kita. Kita berdoa pada Tuhan. Segala yang menyakitkan, pikirannya membelok, yang membuat kita disakiti, kita serahkan pada Tuhan. Kita beritahu Tuhan hari ini mau menyembuhkan kita, hubungan antara kita, baik antara keluarga maupun sesama. Mungkin hari ini kamu bersama keluarga ada sesuatu yang terjadi, kamu beritahukan kepada Tuhan, mohon Tuhan untuk menyembuhkan kita, mohon Yesus untuk menyembuhkan kita. Di dalam doa, Allah melihat air matamu, Allah melihat kesulitan yang ada di dalam hatimu. Saya melihat Allah mengulurkan tangan, meraba di kesulitanmu yang menyakitkanmu. Tuhan menjamah meraba kepalamu, mengelus-ngelus kepalanya. Kemudian dia memberikan satu hati untukmu, baik dimanapun kamu berada, baik kamu di rumah, di online maupun di gereja. Bapa Surgawi kita, dialah Allah kita. Dia memberikan hati yang baru untukmu. Anakku, dari hatimu disakiti, yang membelok semua ini, Allah berkata, aku mengasihimu. Siapa kata ya, saya menggantikannya. Aku memberikan hati yang baru untukmu. Hati ini penuh dengan kekuatan. Hati ini hati yang bisa memaafkan. Hati ini yang penuh dengan harapan. Allah berkata, mulai hari ini anakku, mulai dari tahun ini kamu tidak sama lagi. Jadikanlah aku sebagai rajamu, jadikanlah aku sebagai bagapapamu. Anakku, aku yang akan menggendongmu. Aku akan menghargaimu. Saudara semua, hidup kita tidak lagi membela, dan juga dari ekspresi emosi kita tidak lagi membela. Tuhan, segala amarah kami, segala yang tidak benar, semuanya pergi dari hati kami, dari kehidupan kami. Mata kami berfokus pada yang tepat. Tuhan, berikanlah pohon kehidupan-Mu kepada kami. Berilah kami roh-Mu
kebenaran bagi kami. Mungkin saudara semua kita memohon pada Tuhan. Kita mohon akan kasih dan kepercayaan. Kita mohon hari ini Tuhan akan memberikan hati yang baru, memulihkan kehidupan kita. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Karena ada Engkau, kehidupan kami tidak sama lagi. Kami tidak lagi dalam sistem yang sebagai penyakitan. Dan kami mau yang positif. Kami mau memilih jalan kehidupan. Kami mau memilih untuk dalam kasih dan percayaan. Kami mau pergi dari yang menyakitkan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menerangi kami sehingga kami bisa melihat keadaan kami yang salah, yang tidak baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ini adalah anugerah dari-Mu agar kami tidak lagi berjalan yang tidak berkenan bagi Engkau. Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan karena Engkau telah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan Engkau, kami berpegang pada Engkau, kami merangkul Engkau, kami mau mengikuti Engkau, kami mau melepaskan segala sesuatu yang membelok dari kehidupan kami, mau melepaskan semua yang menyakitkan kehidupan kami, dan kami dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan kami disembuhkan. Kami mendeklarasikan kami mau mengampuni dan kami disembuhkan agar kami bersama mengikuti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ibunya Mika sama dengan Mika. Mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ibu mengutuk anak. Anak pun tahu bahwa kutukan itu punya kuasa, sehingga pada saat uangnya dikembalikan, ibunya terus langsung memberkati dia. Tapi mengapa ibunya menyuruh dia membuat patung tuangan? Karena dia tidak percaya berkat itu tidak berkuasa. Dia percaya masih ada kutuk, sehingga dia membuat patung tuangan. Sampai pada di ayat 13 dikatakan, sekarang aku ada orang Lewi menjadi imamku. Saya tahu Tuhan sekarang memberkati aku. Bagaimanapun dia tahu bahwa dia sangat takut akan kutuk. Dia mau berkat. Saudara semua, dari kamu lahir sampai sekarang,
Adakah kamu dikutuk oleh orang tuamu? Saya lihat ada orang yang ngangguk-ngangguk kepala. Bukan katakan kutuk, tapi marah kepadamu. Maka kamu tidak berguna, pemalas. Karena kamu tidak berguna, atau nanti setelah kamu dewasa kamu akan berbuat apa-apa, atau mengatakan kamu nanti mati, bagaimana keadaannya, dia marah kepadamu. Setiap kata kutuk, marahan, sesungguhnya membawa kuasa. Bagaimana kita bisa lepas dari kutuk masuk dalam berkat? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang mati untuk kita, yang menanggung segala dosa kita. Dia disalibkan. Dia menderita, dia mati, yaitu untuk menanggung segala dosa kita, termasuk dosamu dengan aku. Menanggung segala kutuk, menanggung kutuk kamu dan aku. Tidak ada cara lain. Hari ini kita punya Yesus. Kita dengan iman, kita terima keselamatan Tuhan. Kita pejamkan mata. Di sekarang, Roh Kudus, mohon Engkau untuk menuntun kami. Terangilah kami di dalam kehidupan kami, dalam hidup kami. Kata-kata kutuk dari orang kami, perkataan yang mengutuk kami, sekarang kami datang di bawah kaki salibnya Tuhan. Kami memandang Yesus yang mati disalibkan untuk kami. Kami deklarasikan, Kristus mati untuk kami, menanggung segala kutukan dari orang terhadap kami. Dan juga karena dosa yang membawa kutukan pada kami, semuanya ini disalibkan bersama Yesus. Ikuti doa saya. Roh Kudus, terima kasih. Bagaimanapun masa lalu saya, seberapa besar dosa yang saya lakukan, atau kelemahan saya sendiri, orang lain, atau kutukan dari otoritas kami, sekarang datang di bawah kakinya salibnya Tuhan. Segala dosa, segala kutukan ini kami serahkan pada Tuhan Yesus. Kamu lakukan satu tindakan, kamu serahkan dosa dan kutukan, serahkan pada Tuhan. Roh Kudus, curahan darah Yesus Kristus, darah yang menyucikan, diusapin padamu, menghapuskan segala kutukan dan dosamu. Anakku, tidak perlu apa yang kamu perbuat untuk menghapuskan segala dosa. Kristus telah menanggung segala kutukanmu. Dengan iman pandanglah pada Allah, Tuhan. Dia berkuasa. Dia yang berkuasa atas segalanya. Segala kutukan tidak akan lagi melekat padamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan,
karena imanmu terhadap Kristus, karena kamu percaya pada Kristus, kamu diselamatkan. Tuhan menyelamatkanmu. Kehendak Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Malaikat telah mengambil segala kutukan dan dosamu. Kristus telah menebusmu, telah mati bagimu. Bahkan Kristus telah bangkit hidup kembali untukmu. Dia akan membawamu bersama dengan Dia menjadi raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Di tahun yang baru, Tuhan naik, kamu pun naik. Bersama dengan Kristus menjadi raja. Tuhan sebagai Allah kita berjalan melakukan yang kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, hubunganmu dengan keluarga, hubunganmu dengan sesama, dan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.